Kesorotan selanjutnya, Kejaksaan Agung beberkan hasil pemeriksaan terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan ex-pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar. Ini dalam kasus suap hakim dalam vonis bebas Ronald Tanur. Kapus Penkum Kejaksaan Agung bilang, dari pemeriksaan sebelumnya diketahui Zarof merupakan perantara dengan kuasa hukum Ronald Tanur berinisial LR. Perantara itu untuk mengatur vonis Ronald Tanur atas kasus pembunuhan terhadap Dini Serafrianti. Tapi lebih detail soal peran Zarof Rikar, Kejaksaan Agung menyebut masih terus didalami. Pak, mungkin mau komentar sedikit, Pak. Terkait dengan ketiga hakim ini dan ZR, tentu kita tahu bahwa ZR ini adalah seorang perantara, ya. Nah, oleh karenanya penyidik sedang mendalami apakah ZR ini sesungguhnya berperan sejak pada tahap proses persidangan di tingkat pengadilan negeri. Nah itu, ya. Sejauh mana perkenalan antara ZR dengan ketiga oknum ini. Usai Ibu Ronald Tanur ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dalam kasus pidana anaknya, Kejaksaan Agung terus mendalami keterkaitan dan peran para tersangka, yakni Ibu Ronald Tanur, pengacara Ronald Tanur, ex-pejabat MA Zarof Rikar, hingga 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Disebutkan sebelumnya oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung bahwa tersangka LR meminta pada ex-pejabat MA Zarof Rikar untuk dihubungkan pada pejabat Pengadilan Negeri Surabaya agar bisa memilih majelis hakim. Usai ada kesepakatan dengan Ibu Ronald Tanur soal pengurusan perkara anaknya di tingkat pertama. Dalam pertemuan tersebut, LR menyampaikan kepada tersangka MB ada hal-hal yang perlu dibiayai dalam pengurusan perkara Ronald Tanur dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Kemudian LR meminta kepada ZR agar diperkenalkan kepada pejabat di Pengadilan Negeri Surabaya dengan inisial R dengan maksud untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur. Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan perkara pidana Ronald Tanur, mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga tingkat kasasi. Kejaksaan Agung juga menegaskan tak menutup kemungkinan akan mengenakan pasal TPPU di kasus ini jika ditemukan bukti yang mengarah ke pencucian uang. Tim Liputan Kompas TV.